Pemirsa, tragedi memilukan menimpa seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi besar di ibu kota setelah dirinya terlindas mobil Brimob di tengah kerumunan massa. Sebuah insiden yang tidak hanya memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban tetapi juga memantik simpati publik yang luar biasa di jagat maya, di mana ribuan netizen menyuarakan empati sekaligus rasa prihatin terhadap risiko besar yang setiap hari dihadapi para pekerja transportasi online yang menjadi garda terdepan mobilitas masyarakat. Dan di tengah gelombang kesedihan ini, dua sosok publik figur yang selama ini identik dengan dunia hiburan, Fujianti Utami Putri atau Fuji dan Verrel Bramasta, justru hadir dengan tindakan nyata. Mereka tidak berhenti pada ucapan belasungkawa semata melainkan turun langsung mendatangi rumah duka, menemui keluarga korban, memberikan bantuan langsung, dan memperlihatkan simpati yang dirasakan bukan hanya sebatas kata-kata, melainkan tindakan konkret, langkah yang jarang sekali dilakukan oleh figur publik apalagi oleh seorang pejabat negara yang baru saja dilantik. Sehingga momen itu viral, menuai pujian luas, dan dipandang masyarakat sebagai oase ketulusan di tengah kultur pencitraan yang kerap mendominasi panggung politik maupun hiburan tanah air. Rekan pemirsa, aksi kemanusiaan Fuji dan Verrel yang dengan berani menghadirkan diri di tengah keluarga almarhum Afan Kurniawan seketika menjadi sorotan besar di media sosial. Komentar demi komentar membanjiri lini massa dengan nada positif yang menyanjung sikap empati keduanya. Ribuan warganet menuliskan apresiasi karena merasa langkah itu nyata bukan sekadar janji manis. Bahkan banyak yang menegaskan bahwa sangat jarang melihat seorang politisi muda baru dilantik berani turun langsung ke lapangan mendampingi rakyat kecil yang sedang dirundung duka. Namun di balik gelombang pujian tersebut, muncul pula suara-suara skeptis yang mempertanyakan apakah tindakan itu murni lahir dari kepedulian ataukah sekadar strategi politik terencana untuk membangun citra positif pada awal karir legislatif Verrel. Publik mengingatkan bahwa dalam dunia politik hampir setiap langkah biasanya memiliki motif tersembunyi, apalagi terkait popularitas dan citra, tetapi di sisi lain fakta yang tak terbantahkan tetaplah bahwa keluarga korban benar-benar merasakan manfaat nyata dari bantuan tersebut, terlihat dari raut keterharuan dan rasa syukur yang mereka tunjukkan, sehingga meski spekulasi dan perdebatan terus bergulir, aksi ini tetap meninggalkan jejak kuat bahwa antara dunia hiburan dan politik sesungguhnya bisa berkolaborasi menghadirkan simpati dan harapan baru bagi masyarakat yang sudah lama kecewa dengan perilaku elit yang sering dianggap jauh dari rakyat kecil. Pemirsa, publik kembali digegerkan dengan langkah mengejutkan Verrel Bramasta, aktor sekaligus politisi muda yang baru dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024. Ketika dirinya membuat pernyataan berani dan penuh kontroversi bahwa ia tidak akan mengambil gaji pokok selama 1 tahun masa jabatannya. Sebuah janji yang segera menjadi headline utama di berbagai media sekaligus trending di platform digital. Verrel menjelaskan bahwa keputusan ini bukan sekadar sensasi, melainkan janji pribadi untuk membuktikan bahwa kehadirannya di kursi parlemen bukan untuk memperkaya diri melainkan untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat. Ia bahkan menegaskan seluruh gaji pokok yang seharusnya diterimanya sekitar 50 juta rupiah dalam setahun akan disalurkan kepada masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat 7 yang meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi dengan mekanisme transparan sehingga publik bisa memantau alokasi dana tersebut. Dan sikap ini menuai reaksi beragam, sebagian besar memberikan apresiasi karena jarang sekali politisi berani mengambil langkah konkret seberani itu, sementara sebagian lain tetap merespons dengan nada skeptis mengingat pengalaman panjang rakyat Indonesia yang sering dikecewakan oleh janji politisi. Namun apapun reaksinya, keputusan Verrel tetap mencatat sejarah sebagai langkah berbeda dari generasi muda politisi yang mencoba menghadirkan paradigma baru di parlemen. Rekan setia, untuk memahami mengapa langkah Verrel melepaskan gaji pokok menimbulkan pro dan kontra, kita harus melihat struktur penghasilan anggota DPR yang sesungguhnya. Karena faktanya gaji pokok seorang anggota dewan memang relatif kecil, hanya sekitar 4,2 juta per bulan atau kurang lebih 50 juta setahun. Namun yang membuat publik tercengang adalah deretan tunjangan tambahan yang jumlahnya berkali-kali lipat dari gaji pokok. Mulai dari tunjangan jabatan sekitar 9,7 juta, tunjangan komunikasi intensif 15,5 juta, tunjangan kehormatan 5,58 juta,
tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran 3,5 juta, belum lagi tunjangan keluarga, beras, bantuan langganan listrik dan telepon yang bisa mencapai 7,7 juta per bulan, ditambah uang paket sidang, tunjangan pajak penghasilan, dan dana untuk asisten anggota, sehingga jika dijumlahkan, seorang anggota DPR bisa mengantongi puluhan juta rupiah per bulan bahkan ratusan juta setahun. Kondisi ini jelas sangat timpang jika dibandingkan dengan penghasilan rakyat kecil seperti pengemudi ojek online atau buruh pabrik yang harus bekerja keras seharian untuk pendapatan jauh di bawah angka tersebut. Sehingga wajar jika langkah Farrell dipandang sebagian orang hanya simbolis karena yang ia lepaskan hanyalah gaji pokok bukan tunjangan yang justru jauh lebih besar. Namun tetap ada pihak yang menganggap itu langkah baik sebagai awalan. Dan disinilah polemik muncul, memperlihatkan betapa tajamnya jurang kesenjangan antara elit politik dan rakyat biasa sekaligus menjadikan isu gaji DPR sebagai salah satu topik paling sensitif dan hangat di ruang publik. Pemirsa, dari keseluruhan kisah ini, mulai dari aksi heroik Fuji dan Farrell yang membantu keluarga korban Afan Kurniawan hingga janji kontroversial Farrell untuk tidak mengambil gaji pokok selama 1 tahun, kita bisa melihat fenomena baru dalam lanskap sosial politik Indonesia, di mana figur publik tidak lagi hanya dikenal karena karya seni atau popularitas hiburan semata, melainkan juga karena kiprahnya di ranah sosial dan politik. Farrell melalui langkahnya meski menuai pro dan kontra telah membuka diskusi luas mengenai integritas wakil rakyat, transparansi penggunaan dana publik, dan ekspektasi tinggi masyarakat terhadap politisi muda. Sementara Fuji memperlihatkan bagaimana seorang selebritas dengan basis penggemar besar mampu memanfaatkan pengaruhnya bukan sekadar untuk eksistensi digital tetapi untuk menghadirkan empati nyata di lapangan. Sehingga keduanya mencerminkan dinamika baru demokrasi era digital di mana setiap gerak-gerik tokoh publik berada di bawah sorotan tajam publik. Dan pertanyaan penting yang kini muncul adalah apakah langkah mereka benar-benar tulus atau hanya pencitraan? Publik tentu berhak memiliki pandangan masing-masing. Namun yang jelas kolaborasi keduanya telah menghadirkan secercah harapan bahwa dunia hiburan dan politik bisa berjalan beriringan dalam menghadirkan kepedulian nyata kepada rakyat. Dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menilai apakah tindakan ini membawa perubahan sejati atau hanya manuver untuk menarik simpati. Karena di era digital, setiap langkah akan direkam, disebarkan, dan dihakimi langsung oleh jutaan mata yang selalu menuntut bukti konkret.